Kami dari kelompok F ingin menjelaskan tentang anuitas. Anuitas adalah pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berkala dan rutin selama periode tertentu. Anuitas juga bisa digambarkan sebagai proses pembayaran dalam besaran yang sama dan dilakukan dalam tempo tertentu. Secara singkat, anuitas bisa diartikan sebagai cicilan. Meski namanya cicilan, anuitas tidak hanya berhubungan dengan pembayaran kredit atau utang. Ketika Anda melakukan pembayaran untuk premi asuransi, anuitas juga digunakan dalam dunia perbankan. Anuitas digunakan untuk menghitung besaran bunga atau investasi. Tujuannya agar nasabah lebih mudah dalam melakukan pembayaran dan menerima besaran keuntungan dari investasi yang dimilikinya. Apa itu anuitas? Anuitas adalah metode perhitungan suku bunga, modifikasi dari metode perhitungan bunga efektif. Anuitas ditunjukkan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode, karena besar pembayarannya tetap. Umumnya, anuitas dimanfaatkan dalam perhitungan bunga atas pinjaman dan bunga atas investasi jangka panjang. Jenis-jenis anuitas. Dilihat dari waktu pembayarannya, anuitas dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, anuitas sederhana. Adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaannya terjadi di akhir periode. Contohnya, pembayaran hipotek. Yang kedua, anuitas jatuh tempo adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaannya terjadi di awal periode. Contohnya, pembayaran sewa dan premi asuransi. Yang ketiga, anuitas tak terduga adalah jenis anuitas di mana pembayaran atau penerimaannya terjadi atau dilakukan setelah beberapa periode berjalan, sehingga pembayaran atau penerimaannya ditangguhkan. Contohnya, pembayaran bunga deposito dan bunga pinjaman. Yang keempat, anuitas langsung adalah jenis di mana pembayaran atau penerimaannya terjadi atau dilakukan secara langsung, tanpa adanya penundaan periode. Jenis anuitas ini prinsipnya sama dengan anuitas biasa, karena pembayaran atau penerimaan yang terjadi bersifat pasti. Contohnya, pembayaran kredit kendaraan bermotor. Kelebihan dan kekurangan perhitungan bunga dan anuitas. Kelebihan dan kekurangan perhitungan bunga dan anuitas. Perlu diketahui bahwa penghitungan bunga anuitas memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tujuan anuitas adalah untuk memudahkan nasabah dalam melakukan pembayaran atau menerima return dari investasinya. Dalam proses kredit, adanya anuitas memungkinkan peminjam membayarkan cicilan dalam jumlah yang sama dalam setiap periode. Berbeda dengan hitungan bunga efektif yang didapatkan dari pembagian plafon dengan tenor. Dalam anuitas, nilai cicilan pokok dihitung berdasarkan total cicilan lalu dikurangi dengan bunga anuitas. Meskipun dari segi jumlah nilainya sama dengan perhitungan bunga efektif, tapi dari segi komposisi bunga anuitas berbeda. Dengan sistem anuitas, pembayaran bunga kredit di awal besar dan semakin berkurang sering berjalannya periode kredit. Sebaliknya, nilai cicilan pokok yang dibayar akan semakin besar. Komposisi dari besaran cicilan pokok dan bunganya akan terus mengalami perubahan selama masa kredit berlangsung. Namun dari segi nominal, besarannya tetap sama.
Sistem pembayaran dengan menggunakan perhitungan anuitas dianggap adil karena nilai bunga dihitung berdasarkan jumlah cicilan pokok yang belum dibayar. Tapi, beberapa pihak justru menganggap bunga anuitas ini dapat merugikan peminjam, terlebih jika peminjam ingin melunasi utangnya, karena di awal komposisi cicilan lebih banyak dibayarkan untuk bunga. Utang pokok tidak berkurang banyak. Hal tersebut dianggap memberatkan karena beban utama dari utang masih terbilang besar. Rumus anuitas. Rumus perhitungan yang dilakukan dalam menghitung suku bunga anuitas adalah sebagai berikut. Anuitas sama dengan SPXI kali 30/360. Keterangan SP sama dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. I adalah suku bunga per tahun. 30 jumlah hari dalam sebulan. 360 adalah jumlah hari dalam setahun. Contoh anuitas. Untuk lebih memahami bagaimana cara kerja dan perhitungan anuitas, simak beberapa contoh berikut ini. 1. Contoh anuitas langsung. Salah satu contoh anuitas langsung adalah ketika membeli mobil dengan cara kredit, karena pembayaran dan penerimaannya tetap. Anda bisa melakukannya tanpa ada penundaan periode. 2. Contoh anuitas sederhana. Contoh anuitas sederhana digunakan dalam pembayaran hipotek. 3. Contoh anuitas tertangguh. Anuitas tertangguh biasanya digunakan dalam pembayaran bunga pinjaman atau penerimaan bunga deposito. 4. Anuitas jatuh tempo. Contoh paling umum dari anuitas jatuh tempo adalah ketika Anda membeli produk asuransi, Anda akan diminta untuk membayar premi di awal periode sebelum bisa mendapatkan manfaat klaim dari produk asuransi yang Anda beli. Selain asuransi, pembayaran sewa juga biasanya menggunakan anuitas jatuh tempo. Contoh soal 1. Sebuah pinjaman akan segera dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Jika besar dari angsuran 85.000 dan bunga sebesar 315.000, maka tentukanlah berapa jumlah dari anuitas tersebut. Penyelesaian 1. Diketahui AN sama dengan 85.000, BN sama dengan 315.000. Ditanya AN, dijawab AN sama dengan AN tambah BN. AN sama dengan 85.000 ditambah 315.000. AN sama dengan 400.000. Jadi jumlah dari nilai anuitas dari soal di atas ialah 400.000. Contoh soal nomor 2. Sebuah pinjaman akan segera dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Jika besar anuitasnya 400.000, maka tentukanlah berapa besarnya angsuran yang pertama jika bunga pertama ialah sebesar 250.000. Dan besarnya bunga kelima jika angsurannya ialah sebesar 315.000. Penyelesaian diketahui 1 sama dengan 1,5% sama dengan 0,015. A2 sama dengan 200.000. Ditanya A5. Dijawab AN sama dengan AK dalam kurung 1 tambah I N kurang K. A5 sama dengan A2 dalam kurung 1 tambah I 5 kurang 2.
sama dengan 200.000 dalam kurung 1,015 3 sama dengan 200.000 dalam kurung 1,0456 78375 sama dengan 209.135,675. Jadi besarnya angsuran pada bulan kelima ialah 209.135,675. Demikian video penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam video tersebut, kami meminta maaf. Terima kasih.